Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para penonton di sana pun Anda berada. Hari ini kita akan menjelaskan sedikit gambaran bagaimana manasik haji yang dilakukan, khususnya digambarkan pelaksanaannya dalam sekolah-sekolah tingkat sekolah dasar. Nah, sebelum itu ada sedikit penjelasan mengenai haji. Yang kita ketahui bahwa haji itu ada 3. Yang pertama ada yang namanya haji ifrad, yakni haji yang hanya dilakukan pelaksanaannya cukup hajinya saja. Kemudian yang kedua ada haji tamatu, yang pelaksanaan antara haji dan umrohnya itu berbeda. Dan yang ketiga baru ada yang namanya haji kiron, yakni pelaksanaan haji dan umroh yang niatnya dan pelaksanaannya disatukan dalam satu waktu. Nah, pada saat ini kita sudah menyiapkan segalanya dalam pelaksanaannya seputar haji kiron. Oleh karena itu nanti bisa saksikan bagaimana pelaksanaan manasik haji yang dilakukan tingkat sekolah dasar, yang kebetulan ini diselenggarakan oleh Sekolah Dasar Plus Bakti Nusantara 666 Cileunyi. Silahkan disaksikan. Beringatlah, betulkanlah niat kita. Rangkaian pertama dalam ibadah haji adalah miqat. Miqat adalah batas bagi dimulainya ibadah haji. Apabila melintasi miqat, seseorang yang ingin mengerjakan haji perlu mengenakan kain ihram dan berniat. Miqat terbagi 2, yaitu miqat zamani dan miqat makani. Adapun yang dimaksud miqat zamani, yakni batas yang ditentukan berdasarkan waktu. Untuk ibadah haji, batas akhir miqat hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Sedangkan yang dimaksud miqat makani, yakni batas yang ditentukan berdasarkan lokasi. Tempat seseorang harus memulai niat ihram sebelum melintasi tanah haram dengan niat hendak melaksanakan ibadah haji. Di sini adalah tempat Arafah, di mana di Arafah sendiri jamaah haji datang ke Arafah saat tanggal 8 menuju 9 Zulhijjah. Biasanya ketika tanggal malam 9 Zulhijjah, mereka menginap terlebih dahulu di sini selama 1 malam. Dan di Arafah sendiri digunakan untuk dianjurkan untuk diperbanyak doa, istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Di Arafah juga biasanya melaksanakan sholat duhur dan sholat asar di jama' menuju sampai dengan 9 Zulhijjah sore. Dan setelah sore harinya menuju tanggal 10 menuju Muzdalifah. Itu untuk dari daerah Arafah. Terima kasih. Ini adalah Muzdalifah, di mana Muzdalifah adalah tempat seluruh jamaah haji mengikuti mabit di Muzdalifah. Selepas dari Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, pada sore harinya langsung jamaah haji tiba di Muzdalifah. Di Muzdalifah kita akan mabit minimal sampai tengah malam. Jam 12 malam baru boleh nanti ke Mina. Di Muzdalifah kegiatannya yaitu memperbanyak berzikir, berdoa, dan baca talbiyah. Selain itu di Muzdalifah juga mengambil batu-batu kerikil atau batu-batu kecil untuk melempar jumroh di Mina. Sehingga di Muzdalifah ini adalah banyaknya berzikir dan berdoa. Selain itu di Muzdalifah ini waktu untuk kita beristirahat dan banyak mendekatkan diri kepada Allah, karena Muzdalifah itu berasal dari kata izdilaf yang berarti mendekatkan. Dari mulai kita datang banyak berzikir, mengambil kerikil, sampai kita nanti setelah tengah malam berangkat ke Mina untuk melakukan jumrah. Ya, sekarang kita ada di Mina. Nah, di Mina ini
berada pada tanggal 10 Zulhijjah setelah bermalam dari Musdalifah. Nah, di Mina ini kita bermalam hanya 1 malam saja dan diperharuskan untuk memperbanyak zikir, tarbiyah, dan sholat-sholat. Ya, ketika sudah selesai dipersilahkan untuk menuju terowongan Mina. Sekarang kita berada di lempar jumroh. Apa itu lempar jumroh? Lempar jumroh itu adalah simbol perlawanan kepada setan. Jadi pada zaman dahulu sejarahnya itu Nabi Ibrahim alaihissalam digoda oleh setan supaya tidak jadi untuk menyembelih Nabi Ismail. Sama beliau itu langsung dilempar dengan kerikil atau batu dilempar. Maka didirikanlah jumroh ula yang pertama, jumroh ula. Kemudian yang kedua, Siti Hajar yaitu istri dari Nabi Ibrahim digoda juga oleh setan. Tetapi beliau juga sudah takwa dan menolaknya dan melempar dengan kerikil. Makanya didirikan jumroh wusto yang kedua. Nah, yang ketiga, setan datang kembali. Dia ingin menghasut gitu ya, menggoda Nabi Ismailnya. Apakah kamu mau mati sia-sia pada umur muda? Tapi dia itu sudah bertakwa kepada Allah dan dia menolak dengan melempar kerikil kembali. Makanya didirikanlah jumroh Aqobah. Lalu bagaimana apabila pada saat kita melakukan lempar jumroh ini apabila tidak kuat? Karena harus diketahui untuk lempar jumroh ini hukumnya adalah rukun wajib melaksanakan haji. Apabila tidak sanggup melaksanakannya maka harus membayar dam. Damnya itu yaitu berupa menyembelih seekor kambing. Apabila kita tidak mampu, maka kita boleh membayarnya dengan fidyah, yaitu dengan cara berpuasa 10 hari, 3 hari di tanah suci dan 7 hari itu di tanah air. Nah, lalu adapun pelaksanaannya yaitu mulai tanggal 10 Zulhijjah. Apabila melakukan jumroh tanggal 10 Zulhijjah cukup dengan melempar jumroh Aqobah. Tetapi kalau pelaksanaannya tanggal 11, 12, dan tanggal 13 Zulhijjah, maka pelemparannya itu harus dari ula, wusto, dan Aqobah. Kita sudah sampai di Babu Salam. Nah, Babu Salam ini adalah pintu masuk utama Masjidil Haram. Nah, karena Masjidil Haram itu lebih mulia, jadi berdoanya harus lebih khusyuk. Kalau kita lihat ke depan ya, kita sudah melihat Ka'bah. Nah, Ka'bah ini adalah kiblatnya orang Muslim. Kita sebagai orang Muslim ya. Di sini bagian kegiatan untuk tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Pertama kita akan berhenti dulu di Hajar Aswad. Di Hajar Aswad di sini kita dianjurkan untuk membaca Bismillahi Allahu Akbar sambil tangan diangkat dan mengecup ke Hajar Aswad. Ini berkaitan dengan jaraknya yang jauh. Kalaupun yang bisa langsung menciumnya Hajar Aswad. Bisa seperti itu. Selanjutnya mengelilingi Ka'bah ini sebanyak 7 kali. Selama mengelilingi Ka'bah antara Hajar Aswad menuju ke sana nanti harus membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berhenti di rukun Yamani dan mengangkat tangan lagi seperti halnya tadi ketika di Hajar Aswad, hanya mengangkat tangan, membaca Bismillahirrahmanirrahim tapi tidak mengecupnya. Selanjutnya antara rukun Yamani dan Hajar Aswad kali kecil sambil membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di sini kembali ke awal membaca Bismillahirrahmanirrahim, angkat tangannya dan mengecup Hajar Aswad. Begitu sampai 7 kali putaran. Terima kasih. Selamat datang di Maqam Ibrahim. Ini adalah Maqam Ibrahim, di mana di Maqam Ibrahim ini terdapat batu yang digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Di batu itu ada telapak kaki Nabi Ibrahim. Nah, di Maqam Ibrahim ini kita disunahkan untuk melaksanakan salat sunnah, baik itu salat sunnah mutlak ataupun salat sunnah hajat. Setelah itu kita akan membaca doa dan nanti
akan langsung ke air Zam-Zam. Kamu yang berkah dari seluruh penjuru dunia, memohon Ini adalah air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini merupakan air yang abadi sejak zaman Nabi Ibrahim. Air ini berasalkan dari sejarah Siti Hajar yang waktu itu dia mencari air dari Bukit Safa sampai Bukit Marwah sampai 7 kali balikan. Dia kecapean dan tidak berhasil. Ketika Nabi Ismail anaknya dengan kakinya mengorek-orek tanah dari kaki Nabi Ismail, dan tanah itu keluar air, tetes air, kemudian air itu berkumpul menjadi banyak, dan akhirnya Siti Hajar pun berkata jam-jam dan berkumpullah. Hingga sekarang masih ada air jam-jam sampai sekarang juga. Ahlan wa sahlan, selamat datang di Bukit Sofa dan Marwah. Bukit Sofa dan Marwah merupakan salah satu bagian daripada rukun haji, yaitu yang disebut dengan sa'i. Untuk itu kalau sa'inya tidak betul maka hajinya juga batal. Nanti di Bukit Sofa ada yang dinamakan dengan pilar hijau. Di pilar hijau bagi laki-laki disunahkan untuk lari-lari kecil sambil membaca Rabbighfir warham itu. Ya, seperti misalkan di pilar hijau, di sini di pilar hijau langsung membaca doanya adalah Rabbighfir warham wa'fu watakarram watajawwaz amma ta'lamu innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahu azul akram. Seperti itu. Nah, ini, setelah itu langsung muter lagi ke bukit. Ini sudah selesai di Bukit Marwah. Balik lagi ke Bukit Sofa. Jadi dari Bukit Sofa ke Marwah, dari Marwah ke Sofa sampai 7 balikan. Di hadapanmu yang maha indah, di hadapanmu yang maha mulia. Tahallul merupakan rangkaian terakhir bagi haji. Dalam tahallul ini secara bahasa, tahallul merupakan membebaskan diri dari larangan-larangan yang tadinya tidak diperbolehkan selama ihram. Yang tadinya tidak boleh menggunakan kaos, sekarang boleh menggunakan kaos kembali setelah tahallul. Dalam praktiknya, tahallul ini memotong 3 helai rambut, minimal 3 helai rambut. Laki-laki oleh laki-laki dan perempuan oleh perempuan. Terima kasih. Ini adalah lokasi pembayaran dam. Ya, jadi di Mekah setelah melakukan Jumroh Aqobah, itu hampir seluruh jamaah yang melaksanakan ibadah haji tamattu meski membayar dam. Ya, dam ini berupa satu hewan, berupa hewan kambing. Itu dibayarkan biasanya setiap jamaah. Dan alhamdulillah dari seluruh kloter dari jamaah Baknus itu sudah dikoordinasi damnya ya oleh panitia haji. Ketika ada jamaah yang tidak sempat atau tidak mampu membayar dam, maka wajib diganti dengan saum sebagai penggantinya. 3 hari dilaksanakan selama mereka beribadah haji di Mekah, selama berada di Mekah, dan 7 hari sisanya setelah mereka pulang ke tanah air masing-masing. Inilah dam yang mesti dibayar bagi jamaah yang pertama tidak melaksanakan wajib haji, itu mesti bayar dam. Kedua, melanggar larangan ketika berhaji. Nah, begitulah persembahan penampilan manasik haji dari Sekolah Dasar Plus Bakti Nusantara 666. Lantas bagaimana pertimbangan kalian para penonton untuk berangkat haji? Tentunya pasti akan sangat tertarik, bukan? Dorongan untuk haji
tentunya kita sudah tahu bagaimana hukumnya. Salah satu bagian dari rukun Islam yang kelima, ya. Maka lantas apakah kita hanya menunda-nunda saja? Padahal kuota haji kalau berdasarkan Kemenak Februari kemarin saja sudah sampai 4 juta orang menunggu. Sedangkan kuota yang disediakan untuk Indonesia hanya sebatas 221.000 saja. Artinya akan banyak orang yang akan menunggu. Bahkan ada beberapa daerah yang menunggunya hingga 26 tahun waktu menunggu. Bahkan di Kalimantan sana ada yang hingga 36 tahun. Oleh karena itu, maka kita bisa pertimbangkan ya. Jika kita ingin berangkat haji, mulai dari sekarang kita persiapkan, karena kita tahu bagaimana nanti umur kita ke depannya. Apabila kita ingin berhaji pada waktu tua, belum menjamin bahwa ada kesempatan untuk bisa meraih itu. Sedangkan maka persiapkan dari sekarang, semoga apa yang sudah kita tampilkan mampu menjadi tambahan ilmu buat teman-teman semua yang ada di penonton sana, dan juga tambah motivasi kita untuk bisa tetap istiqomah, bisa mewujudkan mimpi kita berangkat haji ke Mekah. Sekian, mohon maaf jika banyak kekurangan dari persembahan manasik kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.